Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan tentang pencatatan persediaan sistem perpetual. Dalam pencatatan metode perpetual, pencatatan atas persediaan barang dagangan dilakukan secara terus-menerus, yaitu setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan dicatat pula dalam akun persediaan. Metode yang pertama yaitu masuk pertama keluar pertama atau first in first out, disingkat FIFO. Nilai persediaan air barang dagang dihitung dengan mengasumsikan barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual lebih dahulu dan kekurangannya mengambil barang yang masuk berikutnya. Contoh berikut data persediaan barang pada UD Aneka. Anda diminta untuk membuat mutasi barang pada kartu persediaan metode FIFO dan diminta untuk membuat jurnal dari data tersebut. Kita akan lihat di sini di kartu persediaan. Tanggal 1 Desember persediaan awal 75 dus harga 66.000. Ini dicatat di kartu persediaan tanggal 1 Desember keterangan saldo awal saldo 75 unit harga 66.000 jumlah Rp4.950.000. Kemudian tanggal 5 Desember ada pembelian sebanyak 100 harga 68.000. Tanggal 5 Desember keterangannya PT Indofood. Kebetulan di soal ada pembelian ke PT Indofood. Karena pembelian berarti dicatat di kolom masuk. Sebanyak 100 unit harganya Rp68.000. Jumlahnya tinggal dikalikan menjadi Rp6.800.000. Saldonya di sini ada 75 unit dengan harga 66.000 dan 100 unit dengan harga Rp68.000. Dari transaksi tanggal 5 Desember dicatat di dalam jurnal tanggal 5 Desember akun persediaan barang dagangan debit Rp6.800.000, utang dagang kredit Rp6.800.000. Rp6.800.000 didapat dari tanggal 5 ada masuk sebesar Rp6.800.000. Kemudian tanggal 14 Desember ada penjualan sebanyak 30 dus dengan harga jual Rp80.000. Ini kita catat di kartu persediaan karena penjualan tanggal 14 Desember nomor buktinya 202, keterangannya adalah toko sumber rezeki. Ini ada penjualan ke toko sumber rezeki. Maka karena penjualan kita catat di kolom keluar banyak 30 unit. Harganya itu 66.000. Karena FIFO kita ambil dari harga yang pertama masuk yaitu 66.000 dikalikan, maka jumlahnya adalah Rp1.980.000. Saldonya 45 itu didapat dari 75 karena sudah diambil 30, maka sisa 45 dengan harga 66.000. Saldo yang kedua yaitu 100 unit dengan harga Rp68.000. Transaksi ini setelah dicatat di kartu persediaan juga kita catat di jurnal. Jurnalnya adalah tanggal 14 Desember piutang dagang. Ini kebetulan secara kredit. Piutang dagang debit Rp2.400.000. Penjualan kredit Rp2.400.000. Rp2.400.000 ini diperoleh dari penjualan dengan harga Rp80.000 dikalikan 30 dus. Kemudian kita juga mencatat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan debit Rp1.980.000. Persediaan barang dagang kredit Rp1.980.000. Ini didapat dari di kartu persediaan, di situ ada keluar
sebanyak Rp1.980.000. Kemudian tanggal 20 Desember ada pembelian sejumlah 75 dus dengan harga Rp70.000. Dicatat di tanggal 20 Desember di kartu persediaan nomor bukti 31, keterangannya kita beli dari PT Indomarko karena pembelian masuk di kolom masuk sebanyak 75 unit dengan harga Rp70.000. Jumlahnya tinggal dikalikan Rp5.250.000. Saldonya kita catat di situ. Pertama 45 dengan harga Rp66.000, kemudian 100 unit dengan harga Rp68.000 dan 75 unit dengan harga Rp70.000. Pembelian ini dicatat di jurnal tanggal 20 Desember. Persediaan barang dagang debit Rp5.250.000, utang dagang kredit Rp5.250.000. Rp5.250.000 didapat dari kartu persediaan di kolom masuk tanggal 20 Desember sebanyak Rp5.250.000. Kemudian pada tanggal 23 Desember ada penjualan sebanyak 45 dus harga Rp78.000. Dicatat di kartu persediaan tanggal 23 Desember. Keterangannya adalah toko hijau, ada penjualan ke toko hijau karena penjualan kita catat di kolom keluar sebanyak 45 unit, harganya adalah Rp66.000. Rp66.000 itu didapat dari saldo sebelumnya karena first in first out. Yang pertama kita pakai dulu yaitu harga Rp66.000, jumlahnya Rp2.970.000. Maka saldonya tinggal 100 unit dengan harga Rp68.000 dan 75 unit dengan harga Rp70.000. Tanggal 23 Desember jurnalnya adalah piutang dagang debit Rp3.510.000, penjualan kredit Rp3.510.000. Rp3.510.000 ini didapat dari 45 dikali dengan Rp78.000. Kemudian kita juga mencatat harga pokok penjualannya, dicatat di debit Rp2.970.000, persediaan barang dagang kredit Rp2.970.000. Angka ini didapat dari tanggal 23 Desember ada keluar Rp2.970.000. Kemudian tanggal 26 Desember ada penjualan 50 dus dengan harga Rp76.000. Kita catat di kartu persediaan tanggal 26 Desember penjualan ke toko jago keluar karena penjualan kita catat di kolom keluar sebanyak 50 unit dengan harga Rp68.000. Rp68.000 itu didapat dari saldo harga pertama itu Rp68.000, maka jumlahnya adalah Rp3.400.000. Saldonya tinggal 50 karena sudah diambil dari 100, nah diambil 50 maka saldonya tinggal 50 dengan harga Rp68.000 dan 75 unit dengan harga Rp70.000. Transaksi ini dicatat di jurnal tanggal 26 Desember. Piutang dagang debit Rp3.800.000, penjualan kredit Rp3.800.000. Rp3.800.000 didapat dari penjualan tanggal 26 itu dengan harga Rp76.000 sejumlah 50 dus. KPP-nya kita catat di debit Rp3.400.000, kemudian persediaan barang dagang kredit Rp3.400.000. Rp3.400.000 didapat dari kartu persediaan tanggal 26 Desember ada keluar sebanyak Rp3.400.000. Kemudian tanggal 29 Desember ada penjualan
sejumlah 40 dus dengan harga Rp78.000. Dalam kartu persediaan ini ada penjualan ke toko Sumber Rezeki tanggal 29 Desember. Karena penjualan dicatat di kolom keluar dengan jumlah 40 unit, harga Rp68.000, jumlahnya Rp2.720.000. Rp68.000 ini harganya didapat dari saldo pertama di situ sejumlah 50 unit, harganya Rp68.000, maka itu diambil terlebih dahulu. Saldonya tinggal 10 unit dengan harga Rp68.000. Kemudian yang kedua 75 unit, harga Rp70.000. Tanggal 29 jurnalnya adalah piutang dagang debit Rp3.120.000, kemudian penjualan kredit Rp3.120.000. Angka ini didapat dari 40 dikalikan dengan harga Rp78.000. Harga pokok penjualan debit Rp2.720.000 dan persediaan barang dagang kredit Rp2.720.000. Angka ini didapat dari kartu persediaan di tanggal 29 Desember ada keluar 40 unit dengan harga Rp68.000 sejumlah Rp2.720.000. Metode yang kedua yaitu masuk terakhir keluar pertama atau MTKP atau last in first out, disingkat LIFO. Nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang lebih dulu dijual dan kekurangannya mengambil barang yang sudah masuk sebelumnya. Contoh, berikut data persediaan barang dagang pada PT Indomarko. Dari data ini Anda diminta untuk membuat mutasi barang pada kartu persediaan metode LIFO. Kemudian diminta untuk membuat jurnal dari data tersebut. Tanggal 1 Maret ada persediaan awal sebanyak 150 unit dengan harga Rp43.000. Ini kita catat di kartu persediaan tanggal 1 Maret, keterangannya adalah saldo awal, masuk di kolom saldo sebanyak 150 dengan harga Rp43.000, jumlahnya adalah Rp6.450.000. Kemudian tanggal 5 Maret ada pembelian sebanyak 200 unit, harganya adalah Rp44.000. Kita catat di kartu persediaan tanggal 5 Maret, keterangannya adalah PT Indofood. Kebetulan ada pembelian ke PT Indofood, maka kita catat di kolom masuk sejumlah 200 unit dengan harga Rp44.000, jumlahnya Rp8.800.000. Maka ditulis di saldo di sini ada 150 dengan harga Rp43.000 dan 200 dengan harga Rp44.000. Tanggal 5 Maret ini kita jurnal persediaan barang dagang debit Rp8.800.000, utang dagang kredit Rp8.800.000. Angka ini didapat dari kartu persediaan ada di kolom masuk di situ sejumlah Rp8.800.000. Kemudian tanggal 14 Maret ada penjualan 60 dus dengan harga jual Rp54.000. Transaksi ini dicatat di kartu persediaan tanggal 14 Maret dengan nomor bukti 302, keterangan toko Sumber Rezeki. Kebetulan di soal itu ada penjualan ke toko Sumber Rezeki dengan nomor bukti 302. Karena penjualan kita catat di kolom keluar sebanyak 60 unit, harganya Rp44.000. Anda perhatikan harga Rp44.000 ini didapat dari saldo harga terakhir. Karena MTKP atau LIFO last in first out, maka harga yang terakhir yang dipakai yaitu Rp44.000, jumlahnya Rp2.640.000. Kemudian saldonya 150 dengan harga 43,
43.000 dan 140 dengan harga 44.000. Harga yang terakhir itu 200 unit, diambil 60 maka tinggal 140 unit. Tanggal 14 Maret ini kita jurnal dengan piutang dagang debit 3.240.000, kemudian penjualan kredit 3.240.000. Angka ini didapat dari tanggal 14 Maret 60 dikali Rp54.000. Kemudian harga pokok penjualan debit Rp2.640.000, persediaan barang dagang kredit Rp2.640.000. Angka ini didapat dari di kartu persediaan tanggal 14 Maret ada kolom keluar sejumlah Rp2.640.000. Kemudian tanggal 20 Maret ada pembelian sebanyak 225 dus, harganya Rp45.000. Dicatat di kartu persediaan tanggal 20 Maret, nomor buktinya 101, kebetulan pembelian dari PT Indomarko. Karena pembelian kita masuk di kolom masuk sejumlah 225 unit, harganya Rp45.000, jumlahnya 10.125.000. Kemudian itu saldonya kita catat. Yang pertama adalah 150 unit dengan harga Rp43.000, kemudian 140 unit dengan harga Rp44.000 dan 225 unit dengan harga Rp45.000. Tanggal 20 Maret ini di jurnal persediaan barang dagang debit Rp10.125.000, utang dagang kredit Rp10.125.000. Angka ini didapat dari kartu persediaan di tanggal 20 Maret ada masuk sejumlah Rp10.125.000. Kemudian tanggal 23 Maret ada penjualan sejumlah 90 dus dengan harga jual Rp54.000. Kita catat di kartu persediaan tanggal 23 Maret, keterangannya adalah toko hijau. Kebetulan ini soal penjualan ke toko hijau. Karena penjualan kita catat di kolom keluar sejumlah 90 unit dengan harga Rp45.000, jumlahnya Rp4.050.000. Kemudian saldonya Anda lihat harga Rp45.000 itu didapat dari saldo yang terakhir, harga terakhir sejumlah 225 itu harganya Rp45.000, kita ambil 90-nya. Kemudian saldonya kita catat yang pertama 150 dengan harga 43, kemudian 140 dengan harga 44.000 dan 135 dengan harga 45.000. Ini tinggal 135 didapat dari 225 dikurangi 90 unit. Tanggal 23 Maret ini kita jurnal piutang dagang debit Rp4.860.000. Kemudian penjualan kredit Rp4.860.000. Angka ini didapat dari penjualan tanggal 23 Maret 90 dus kali Rp54.000. Kemudian HPP atau harga pokok penjualan debit Rp4.050.000, persediaan barang dagang kredit Rp4.050.000. Angka ini didapat dari kartu persediaan. Di situ tanggal 23 Maret ada keluar Rp4.050.000. Kemudian tanggal 26 Maret ada penjualan sejumlah 100 dus, harganya Rp53.000. Kita catat di kartu persediaan tanggal 26 Maret penjualan ke toko jago, maka keluar 100 unit, harganya Rp45.000. Ini kita ambil dari harga yang terakhir yaitu Rp45.000, maka jumlahnya adalah Rp4.500.000. Saldonya kita catat 150 harga Rp43.000, 140 unit harga Rp44.000 dan 35 unit harganya Rp45.000. 35 ini didapat dari 135 dikurangi dengan 100 unit. Tanggal 26 ini kita catat di jurnal piutang dagang debit Rp5.300.000, penjualan kredit Rp5.300.000. Angka ini didapat dari
penjualan 100 unit dikali dengan Rp53.000. Kemudian HPP debit Rp4.500.000, persediaan barang dagang kredit Rp4.500.000. Angka ini didapat dari kartu persediaan, di situ ada keluar sejumlah Rp4.500.000. Selanjutnya tanggal 29 Maret ada penjualan sejumlah 40 dus dengan harga jual Rp54.000. Dicatat di kartu persediaan tanggal 29 Maret. Kita catat di kolom keluar. Yang pertama diambil 35 unit dengan harga Rp45.000 dan yang kedua 5 unit dengan harga Rp44.000. Maka jumlahnya 40 unit. Saldonya 150 unit dengan harga Rp43.000 dan 135 unit dengan harga Rp44.000. 130 didapat dari 140 dikurangi dengan 5 unit. Jurnal tanggal 29 Maret, piutang dagang debit Rp2.160.000, penjualan kredit Rp2.160.000. Angka ini didapat dari penjualan tanggal 29 Maret 40 dus dengan harga jual Rp54.000. Kemudian harga pokok penjualan debit Rp1.795.000, persediaan barang dagang kredit Rp1.795.000. Angka ini didapat di kartu persediaan. Ada kolom keluar tanggal 29 Maret Rp1.575.000 ditambah Rp220.000, maka jumlahnya adalah Rp1.795.000. Metode yang ketiga yaitu rata-rata bergerak atau moving average method. Tiap terjadi transaksi pembelian harus dihitung harga beli rata-rata tiap satuan, sehingga harga barang dagang tiap satuan selalu berubah-ubah. Harga rata-rata tiap satuan sebagai dasar untuk menghitung nilai persediaan akhir barang dagang. Contoh berikut data persediaan barang pada PT Raja Wali. Anda diminta untuk membuat mutasi barang pada kartu persediaan metode moving average dan membuat jurnal dari transaksi tersebut. Tanggal 1 Mei, persediaan awal 225 dus dengan harga Rp40.000. Kita catat di kartu persediaan tanggal 1 Mei, keterangannya adalah saldo awal. Di kolom saldo sebanyak 225 unit, harga Rp40.000, jumlahnya Rp9 juta. Kemudian tanggal 5 Mei ada pembelian sejumlah 300 dus dengan harga Rp41.000. Ini kita catat di kartu persediaan tanggal 5 Mei, keterangannya adalah pembelian dari PT Indofood. Karena pembelian dicatat di kolom masuk sejumlah 300 unit dengan harga Rp41.000, jumlah Rp12.300.000. Saldonya kita cari rata-ratanya, jumlah 21.300.000 dibagi 525 unit, maka ketemu saldo harga rata-rata adalah Rp40.571,4. Dari transaksi ini kita jurnal tanggal 5, persediaan barang dagang debit Rp8.800.000, utang dagang kredit Rp8.800.000. Angka ini didapat dari pembelian tanggal 5 Mei, ada di kolom masuk sejumlah Rp12.300.000. Tanggal 5 Maret di jurnal persediaan barang dagang debit Rp12.300.000, utang dagang kredit Rp12.300.000. Tanggal 14 Mei ada penjualan sejumlah 90 dus dengan harga Rp51.000. Dicatat di kartu persediaan tanggal 14 Mei, nomor bukti 502. Ini ada penjualan ke toko Sumber Rezeki. Karena penjualan kita catat di kolom keluar 90 unit dengan harga Rp40.571,4
jumlah Rp3.651.429. Saldonya 435 unit dengan harga Rp40.571,4. Jurnal pada tanggal 14 Mei, piutang dagang debit Rp4.590.000, penjualan kredit Rp4.590.000. Angka ini didapat dari penjualan 90 dus dikalikan dengan Rp51.000. Kemudian harga pokok penjualan debit Rp3.651.429, persediaan barang dagang kredit Rp3.651.429. Angka ini didapat dari kartu persediaan tanggal 14 Mei ada keluar sejumlah Rp3.651.429. Kemudian tanggal 20 Mei ada pembelian 350 dus dengan harga Rp41.000. Catatan di kartu persediaan tanggal 20 Mei nomor bukti 31 ada pembelian dari PT Indomarko, maka dicatat di kolom masuk 350 unit dengan harga Rp41.000, jumlah Rp14.350.000. Saldonya 435 unit dengan harga Rp40.571,4 dan 350 unit dengan harga Rp41.000. Kita hitung untuk harga rata-ratanya Rp31.998.571 dibagi 785, ketemu saldo rata-ratanya adalah Rp40.762,5. Jurnal tanggal 20, akun persediaan barang dagang debit Rp14.350.000, utang dagang kredit Rp14.350.000. Angka ini didapat dari kartu persediaan tanggal 20 Mei ada masuk Rp14.350.000. Kemudian tanggal 23 Mei ada penjualan sebanyak 120 dus, harga jualnya Rp50.000. Ini kita catat di kartu persediaan tanggal 23 Mei penjualan ke toko hijau. Karena penjualan dicatat di keluar 120 unit harga Rp40.762,5. Ini adalah harga rata-ratanya, jumlah Rp4.891.501. saldonya tinggal 665 dengan harga Rp40.762,5. Jurnal pada tanggal 23 Mei, piutang dagang debit 6 juta, penjualan kredit 6 juta. Angka ini didapat dari penjualan tanggal 23 Mei sejumlah 120 dus dengan harga Rp50.000. Kemudian harga pokok penjualan Rp4.891.501 di debit. Kemudian persediaan barang dagang kredit Rp4.891.501. Angka ini didapat dari kartu persediaan tanggal 23 Mei, itu ada keluar Rp4.891.501. Kemudian tanggal 26 Mei ada penjualan sebanyak 150 dus dengan harga Rp50.000. Ini kita catat di kartu persediaan tanggal 26 Mei, keluar 150 harga Rp40.762,5. saldonya 515 unit dengan harga Rp40.762,5. Kemudian kita catat di jurnal tanggal 26, piutang dagang debit Rp7.500.000, penjualan kredit Rp7.500.000. Angka ini didapat dari penjualan tanggal 26 Mei 150 dus dikalikan dengan harga jualnya Rp50.000. Harga pokok penjualan debit 6.100,
14.377, persediaan barang dagang kredit 6.114.377. Angka ini didapat dari kartu persediaan tanggal 26 Mei, keluar sejumlah Rp6.114.377. Kemudian tanggal 29 Mei ada penjualan sejumlah 90 dus dengan harga Rp51.000. Kita catat di kartu persediaan tanggal 29 Mei ada penjualan ke toko Sumber Rezeki. Dicatat di keluar 90 unit dengan harga rata-rata Rp40.762,5. Jurnalnya adalah piutang dagang Rp4.590.000, debit, kemudian penjualan kredit Rp4.590.000. Angka ini didapat dari penjualan di tanggal 29 Mei 90 dus dengan harga jual Rp51.000. Kemudian harga pokok penjualan debit Rp3.668.626, persediaan barang dagang kredit Rp3.668.626. Didapat dari tanggal 29 Mei ada kolom keluar 90 unit jumlah Rp3.668.626. Perbedaan antara sistem fisik atau periodik dengan sistem perpetual. Transaksi pembelian barang dagang zona atau kredit ini jurnalnya adalah pembelian debit, kas atau utang, kredit. Jika sistem perpetual, persediaan barang dagang debit, kas atau utang dagang, kredit. Transaksi retur pembelian, sistem fisik, kas atau utang, debit, retur pembelian, kredit. Sedangkan sistem perpetual, kas atau utang dagang, debit, persediaan barang dagang, kredit. Transaksi potongan pembelian, sistem fisik, kas, debit, potongan pembelian, kredit. Perpetual, kas, debit, persediaan barang dagang, kredit. Beban angkut pembelian, sistem fisik, beban angkut pembelian, debit, kas, kredit. Sistem perpetual, persediaan barang dagang, debit, kas, kredit. Penjualan tunai atau kredit, sistem fisik, kas atau piutang, debit, penjualan, kredit. Sistem perpetual, kas atau piutang, debit, penjualan, kredit. Kemudian HPP, debit, persediaan barang dagang, kredit. Retur penjualan, sistem fisik, retur penjualan, debit, kas atau piutang dagang, kredit. Sistem perpetual, retur penjualan, debit, kas atau piutang dagang, kredit. Persediaan barang dagang, debit, HPP, kredit. Transaksi potongan penjualan, sistem fisik, potongan penjualan, debit, kas, kredit. Sistem perpetual, potongan penjualan, debit, kas, kredit. Beban angkut penjualan, debit, kas, kredit. Untuk sistem fisik, jika sistem perpetual, beban angkut penjualan, debit, kas, kredit. Laporan persediaan barang dibuat secara periodik untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Laporan persediaan barang dagang merupakan ikhtisar dari kartu persediaan barang dagang, karena dalam laporan ini memuat berbagai jenis persediaan barang dagang beserta informasi saldo awal, mutasi persediaan, dan saldo akhir persediaan. Ini contoh dari laporan persediaan barang. Ada nomor urutnya, nama barang, jenis barang, nomor kode satuannya, kemudian kondisi baik dan rusak. Kemudian metode penilaian persediaan menurut pajak. Dalam praktiknya, metode penilaian persediaan yang diakui oleh pajak adalah metode FIFO atau first in first out dan metode rata-rata. Jadi, jika perusahaan menggunakan metode selain FIFO atau rata-rata, maka dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang akhir tahun harus dilakukan koreksi fiskal. Sebagai contoh, PT Global Elektronik dalam perhitungan pajak penghasilan mengkonversi metode penilaian persediaan dari metode LIFO ke FIFO. Dilakukan koreksi fiskal berikut. Harga pokok penjualan LIFO
429 juta rupiah. Harga pokok penjualan Vivo 424 juta rupiah. Maka harga pokok komersil di atas fiskal sebesar 5 juta rupiah. Laporan laba ruginya, uraian penjualan akuntansi komersil Vivo 511 juta. Ada penjualan sebanyak 511 juta. Akuntansi pajak Vivo 511 juta. Kemudian harga pokok penjualan Vivo 429 juta, koreksi fiskal positifnya 5 juta. Untuk Vivo-nya menjadi 424 juta. Laba kotor Vivo sejumlah 82 juta. Kemudian Vivo jumlah 87 juta rupiah. Demikian materi persediaan dengan sistem perpetual. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.